Kristi Relviani dari kelas manajemen 22 dengan NPM 22411027. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen utang. Apa itu manajemen utang? Manajemen utang adalah rencana pembayaran yang diatur melalui pihak ketiga, agen konseling kredit, yang menetapkan jadwal dan ketentuan pembayaran baru yang dapat membantu kita membayar utang dengan lebih terjangkau sesuai kemampuan membayar saat ini. Atau malah lebih cepat, manajemen uang biasanya ditawarkan kepada peminjam yang dianggap oleh konselor kredit tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka berdasarkan tinjauan keuangan mereka. Rencana pengelolaan utang umumnya mencakup utang tanpa jaminan, pinjaman tidak dijamin dengan agunan seperti kartu kredit, KTA, atau KPR. Manajemen utang adalah proses pembayaran utang yang memang dimaksudkan untuk membantu orang yang terlibat utang. Banyak perusahaan yang khusus bergerak di bidang konseling kredit menawarkan rencana manajemen utang untuk membantu orang yang terlibat utang dan kredit yang besar agar kondisi keuangan mereka membaik. Jenis-jenis utang berdasarkan pengelolaan keuangan. Yang pertama, utang konsumtif. Utang adalah yang timbul untuk tujuan konsumsi. Meskipun disebut konsumtif, utang ini tidak bisa dikonotasikan sebagai utang yang buruk, karena terdapat banyak sekali kegiatan konsumsi yang memiliki manfaat yang besar. Misalkan kegiatan konsumsi untuk keperluan biaya sekolah anak, biaya rawat inap rumah sakit, biaya persalinan, renovasi, atau pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Utang produktif. Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk keperluan permodalan usaha. Utang jenis ini memerlukan persyaratan yang berbeda seperti dibutuhkannya dokumen pendukung seperti SIUP dan NPWP. Utang produktif tidak hanya dapat digunakan untuk membiayai usaha pribadi, namun juga bisa digunakan untuk keperluan investasi, pembelian franchise, atau pembelian aset lainnya. Tujuan manajemen utang. Secara sederhana, tujuan adanya manajemen utang adalah salah satu cara mengelola utang agar berjalan sesuai rencana. Maknanya, baik pihak peminjam maupun pihak pemberi utang dapat mencapai tujuannya masing-masing. Manajemen pengelolaan utang bertujuan untuk membantu pihak peminjam mendapatkan dana atau aset untuk melunasi utangnya. Dengan demikian, resiko gagal bayar dapat dihindari. Perencanaan yang baik akan memberikan kenyamanan untuk kedua belah pihak. Peminjam dapat melunasi utangnya sesuai kondisi keuangan, dan peminjam utang mendapatkan uangnya kembali. Selain itu, cara mengelola utang yang baik juga bertujuan untuk meminimalisir semakin memburuknya kondisi finansial. Cicilan utang bulanan seharusnya tidak melebihi 35% dari total. Tips meminjam uang. Membuat perencanaan bertujuan untuk menentukan prioritas utang yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui total uang utang keseluruhan dan menyiapkan dana yang dibutuhkan. Prioritas pertama dapat difokuskan pada utang dengan jumlah dan suku bunga paling tinggi. Tidak sedikit yang mengalami kondisi di mana suku bunga lebih tinggi daripada utang pokok. Hal tersebut tentu akan membuat peminjam merasa sangat terbebani. Oleh karena itu, pastikan untuk mengutamakan utang ini yang terlebih dahulu. Prioritaskan keduanya adalah utang yang menggunakan jaminan sertifikat aset. Hal ini biasanya terjadi ketika seorang terlambat membayar cicilan KPR. Resiko terburuk dari menunggaknya utang dengan jaminan aset adalah hilangnya kepemilikan terhadap aset tersebut. Tips manajemen utang yang kedua, jangan menerapkan konsep tutup lubang gali lubang. Selalu hindari keputusan meminjam uang baru untuk membayar utang lainnya. Kondisi ini biasanya dikenal dengan istilah gali lubang tutup lubang. Banyak yang memilih cara ini sebagai penyelesaian tercepat. Padahal, solusi tersebut tidak akan bertahan lama karena peminjam akan tetap terlilit utang dan akan semakin menumpuk. Ketiga, kelola pengeluaran manajemen utang berikutnya adalah dengan menekan jumlah pengeluaran semaksimal mungkin.
Hal ini tentu bertujuan untuk bagian dari risiko mengambil utang. Mulailah mengatur prioritas kebutuhan pokok dan hindari pengeluaran yang tidak penting. Yang keempat, memanfaatkan aset kepemilikan terhadap aset tertentu juga dapat menjadi solusi untuk melunasi utang. Terlebih lagi apabila aset tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang. Aset yang dimaksud dapat berupa tanah, deposito, emas, perhiasan, atau aset dengan nilai manfaat lainnya. Bagi beberapa orang, menggunakan aset untuk melunasi utang mungkin terasa berat. Akan tetapi, jika beban utang tidak terselesaikan, tentu akan menimbulkan banyak masalah lainnya. Selain itu, keberadaan aset juga seharusnya dapat menjadi alternatif solusi untuk keperluan mendesak. 5. Mencari sumber pendapatan lain. Salah satu solusi terbaik untuk manajemen utang adalah mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa utang muncul karena pengeluaran lebih banyak dari pendapatan. Oleh karena itu, untuk melunasi utang yang sudah ada dan memenuhi kebutuhan, menambah jumlah penghasilan adalah jawaban paling tepat. Cara menghindari utang. Yang pertama, membuat budget bulanan. Mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulan, lalu mengalkulasikan dana untuk kebutuhan prioritas, tabungan, dan investasi. Harus disiplin mengikuti budget yang sudah ditentukan dan tidak berbelanja melebihi kemampuan serta di luar kebutuhan. Yang kedua, menahan diri dari godaan belanja konsumtif. Kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan tidak mudah tergoda untuk belanja hal-hal yang tidak perlu. Cari cara untuk mengurangi penggunaan kartu kredit atau pay later yang bisa menimbulkan utang jika tidak dibayar tepat waktu. Lebih tepatnya, jauhi godaan pinjaman yang terdapat pada praktik ribawi di dalamnya. Yang ketiga, memiliki tabungan dana darurat. Miliki tabungan khusus untuk mengantisipasi kondisi darurat yang membutuhkan dana mendesak seperti sakit, kecelakaan, atau bencana. Tabungan dana darurat ini bisa membantu menghindari utang saat terjadi hal-hal yang tidak terduga. Perbedaan antara utang konsumtif dan produktif. 1. Utang konsumtif. Utang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang nilainya akan berkurang atau habis seiring waktu dan tidak memberikan penghasilan atau manfaat keuangan di masa depan. Misalkan kartu kredit atau pinjaman online yang digunakan untuk belanja kebutuhan non-prioritas seperti pakaian, gadget, liburan, atau hiburan. Utang konsumtif biasanya memiliki bunga yang tinggi dan jangka waktu yang pendek sehingga bisa memberatkan keuangan jika tidak dibayar tepat waktu. Utang konsumtif sebaiknya dihindari agar tidak terjerat dalam lingkaran utang serta praktik ribawi. 2. Utang produktif. Utang yang digunakan untuk membeli barang atau aset yang nilainya bisa naik atau menambah penghasilan di masa depan. Misalkan, pinjaman modal usaha yang digunakan untuk membeli properti, mesin, peralatan, atau bahan baku. Utang produktif biasanya jangka waktu yang panjang, sehingga bisa dicicil secara bertahap tanpa menggunakan arus kas. Utang produktif bisa menjadi hal yang menguntungkan jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan rencana. Jadi kesimpulannya, dengan pengaturan hutang yang baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau kita, akan tetapi sangat beresiko jika meminjam dana terlalu besar tanpa memperdulikan bagaimana perencanaan untuk membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, sebelum berhutang, perusahaan sebaiknya membuat perencanaan yang baik agar tidak saling merugikan, baik perusahaan maupun pendapatan. Hutang dibagi menjadi hutang jangka pendek atau hutang lancar dan hutang jangka panjang atau hutang tak lancar. Sekian, terima kasih.